Tuhan, apa yang Kau mau bicara, apa yang Kau mau berkata-kata kepada kami, yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukan apa yang kami pikirkan, bukan apa yang kami rencanakan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu lebih luas, tinggi dan dalam, bahkan juga firman-Mu itu berat. Sebagai manusia berdosa tidak layak berbicara dan berkata-kata bagian firman ini ya Tuhan. Tetapi oleh anugerah-Mu kami siap untuk belajar sebagian kecil dari bagian firman ini. Roh Kudus sempurnakan dan berkata-kata dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, membawa berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, baik, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia, kita sudah berada pada tanggal yang 6 bulan November, dan tidak terasa lagi kita akan melewati tahun ini sedikit lagi. Ya, 4 minggu sampai dengan mungkin ya 6 minggu. Setelah itu kita akan masuk ke tahun 2023. Puji Tuhan, semua terjadi menurut rancangan Allah. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita sehingga kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Dalam setiap orang ingin berusaha untuk berjuang dan menduduki pada sebuah tempat jabatan maupun untuk dia menaik ke sebuah tempat yang paling tinggi, dia harus mendapatkan kekuatan. Dia juga mendapatkan hal-hal yang tidak hambatan dalam perjalanannya sehingga dia bisa mencapai pada tujuan-tujuan tertentu. Di sini kita akan melihat bagaimana Mazmur menyampaikan bahwa siapa yang boleh berdiri di atas gunung Tuhan dan siapa yang boleh naik, Tuhan itu. Mari kita akan belajar dalam Mazmur 24 ayat 1 hingga yang ke-10. Bapak Ibu kita buka di dalam Alkitab kita. Mazmur pasal 24 ayat 1 ayat yang ke-10. Baik, yang ada di dalam maupun yang di luar, kita akan baca bersama-sama. Ya, terima kasih Bapak Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita baca dari ayat yang ke-1 hingga yang ke-10. Judul dalam lembaga Alkitab memberikan kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Ayat yang ke-1 hingga yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudusnya? Orang
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersembah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah kata orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan angkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan berkasa. Tuhan berkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Puji Tuhan, selamat duduk kembali. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-firman dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat daripada kitab Mazmur, ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa penulis juga tulis ada 7 orang, tetapi yang peran utama dalam penulisan kitab Mazmur sebagai adalah seorang Daud. Tetapi terdapat pula juga paling tidak 7 penulis lain seperti Musa, Salomo, Asaf, Etan, Haman, dan juga anak-anak Korah. Beberapa mazmur yang tertulis di dalam bagian-bagian pemazmur yang juga tidak diketahui siapa penulisnya dalam bagian-bagian ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Mazmur sendiri juga adalah kitab yang terpanjang, dan juga di dalamnya terdapat pasal-pasal terpanjang di dalam Alkitab. Dari Mazmur 119 dan juga kitab Mazmur terdiri dari 150 puisi yang diubah sesuaikan dengan pemazmur. Yang kita melihat dalam bagian ini adalah beberapa pernyataan firman. Namun kita akan belajar dari 6 ayat atau 4 di antaranya pasal ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita fokus untuk belajar pada siang hari ini. Kitab Mazmur yang kita belajar dari ayat 24 ini adalah semua tata cara ibadah orang Israel kuno mereka dalam ibadah. Ayat ini sebagai ayat utama yang harus mereka baca dalam pujian atau nyanyian. Dan ini yang diubahkan oleh gereja-gereja dunia yang disebut dengan iman rasuli yang tidak dipakai oleh gereja di Indonesia, tetapi gereja-gereja lain sedang pakai yang disebut dengan iman rasuli. Nah, itu sebelum masuk dalam tata cara ibadah itu harus dibacakan yang setiap saat tata cara ibadah seperti GKI, KIMI, dan mungkin baptis ya. Ya. Ada beberapa gereja yang sedang pakai sebagai iman rasuli. Dan ini sebagai pernyataan iman rasuli orang-orang Yahudi atau Israel dalam beribadah, tata cara ibadah. Jadi ini adalah sebuah pujian yang dinyanyikan oleh orang Israel dalam ibadah-ibadah kuno, yang mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di langit maupun yang di bumi, pasal ayat 1 dan ayat 2 sebagai hak pemilik itu Allah, dan kita sebagai manusia adalah hak pakai. Dan tidak ada sesuatu yang kita punya di situ. Maka setiap orang Israel tidak boleh hidup dalam segala yang diciptakan oleh Tuhan sebagai yang pemiliknya, ya, pemiliknya. Dan tidak ada orang yang menjadi pemilik dalam semuanya itu, ya. Karena itu di sini sebagai hak pemilik itu adalah Tuhan Allah, dan kita adalah hak pakai yang sedang kita pakai di dunia ini. Sedangkan pasal 3 sampai dengan ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 adalah bagaimana mereka masuk di dalam ibadah-ibadah. Mereka masuk di dalam ibadah. Dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 adalah bagaimana orang membuka hati untuk Tuhan itu bisa masuk di dalam hati mereka, dan kehadiran Tuhan itu betul-betul mereka merasakan dalam
ibadah-ibadah yang digambarkan dengan membuka pintu gerbang, artinya membuka hati supaya Raja Mulia itu masuk di dalam hati mereka yang sedang beribadah. Itu adalah gambaran umum daripada ayat yang kita atau konteks yang kita baca ini. Tetapi Bapak Ibu, kita fokus dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 yang akan kita belajar pada kesempatan siang hari ini. Nama yang ada di dalam Alkitab adalah kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Tadi saya berikan nama adalah siap oleh naik gunung Tuhan. Pertanyaan ini harus dijawab dalam setiap individu kita. Bukan dijawab oleh jemaat, bukan dijawab oleh sebuah komunitas, kelompok manusia. Dan tapi pertanyaan ada siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Kita harus jawab pada diri kita masing-masing. Pribadi-pribadi kita yang menjawab siapa yang naik ke gunung Tuhan, yang juga adalah kita hari ini. Dari pertanyaan dan juga tema yang akan kita belajar, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa itu adalah kata tanya, membedakan dia itu pria atau wanita dan jenis kelamin. Siapa itu juga kata tanya tentang anaknya, dia itu anak siapa, menunjukkan pribadi-pribadi orang, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Bukan dia yang pakai pesawat, bukan dia yang pegang mobil atau motor, bukan dia yang kekuatan fisiknya sudah kuat yang akan mencapai pada gunung Tuhan, bukan dia yang melihat jauh ke sana yang menduduki atau finish pada gunung Tuhan. Ya, adalah ayat 3 sampai dengan jaga 6 yang akan kita belajar bersama-sama. Bagian pertama, orang yang naik dan menduduki pada gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangan. Orang yang bersih tangan, yang disebut dengan tangan adalah bagaimana dia adalah melakukan pekerjaan, sebuah tindakan dalam kehidupan kita. Kalau tangannya tidak bergerak, maka kita tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam setiap tugas kita. Maka apapun yang kita kerjakan harus kita kerja bersih dalam tugas-tugas kita masing-masing. Yang dimaksud dengan orang yang bersih tangan di sini, kita beberapa bukti dalam Alkitab melihat bahwa yang dimaksudkan dengan bersih tangannya adalah bagaimana dia bekerja dalam pekerjaan Tuhan, bagaimana dia melakukan pekerjaan Allah itu dengan kebenarannya, sehingga dia yang layak menduduki dan naik pada gunung Tuhan. Dan tidak sembarang orang yang bisa duduk di gunung Tuhan itu. Orang yang bersih tangan, yaitu mereka yang kuat, adalah mereka yang bersih, ya, bersih tangan. Ayub berkata dalam Ayub pasal 17 ayat yang ke-9, dia yang mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan, dia yang layak naik ke gunung Tuhan, karena dia sudah bersih. Orang yang bersih tangan. Kalau kita lihat dari pernyataan Tuhan Yesus ketika dia sampaikan dalam Yohanes pasal 15 saja, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku yang tinggal di dalam kamu, itu yang kalian sudah dibersihkan oleh firmanku. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia sudah dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka orang itu yang layak duduk di pada gunung Tuhan, ya. Yang disebut yang tidak ada hambatan di dalam dirinya, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Kalau dia sedang lari, kalau dia jatuh, tidak bisa dia pada tempat yang finish. Kalau dia naik, seorang yang bisa naik ke gunung, kalau dia sakit asam urat, apakah kaki lutut sakit lutut, tidak bisa dia naik dengan bebas. Itu masalah. Bapak Ibu iman Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ingin kita mau duduk pada gunung Tuhan, kita ingin naik pada gunung Tuhan, hal-hal yang menghambat dalam kehidupan kita harus kita bersihkan. Hal-hal yang tersumbat, kita harus alirkan air itu supaya dia mengalir dengan baik, supaya kita berani naik ke gunung Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Yang kuat adalah mereka yang bersih tangannya.
Ayub pasal yang ke-17 ayat 9 dan pasal 22 ayat yang ke-30. Kita boleh pelajari yang bagian itu. Siapa yang dimaksud dengan yang bersih tangannya? Yang bersih tangan bukan dia cuci sabun yang anti kuman atau apa, tetapi yang bersih tangan dan dia melakukan firman Tuhan yang benar dan bersih dengan jujur, dengan setia, maka orang yang tersebut dia yang layak naik ke gunung Tuhan. Ayub pasalnya ke-17 ayat 9. Meskipun begitu orang yang benar, tetapi pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Sekalipun orang benar dan orang baik itu banyak, tetapi orang yang bersih tangannya, dia bertambah-tambah kekuatan untuk dia menuju pada gunung Tuhan. Orang yang menuju pada gunung Tuhan adalah dia mendapatkan kekuatan dari kebenaran itu di dalam dirinya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, gunung Tuhan yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah bagaimana posisi-posisi Tuhan, bagaimana kita ada di bagian pekerjaan Tuhan, bagaimana kita ada di dalam ibadah-ibadah. Itu adalah gunung Tuhan yang harus kita masuk dengan penuh kekuatan dan kebenaran yang kita miliki di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita yang layak pada berdiri pada gunung Tuhan. Ada beberapa gambaran gunung, yaitu gunung Sinai dan juga gunung Sion. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan di sini. Gambaran gunung Sinai dan gunung Sion. Gunung Sinai orang bisa naik. Orang bisa naik di atas gunung Sinai. Orang bisa berkemah. Yang itu yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi gunung Sion tidak ada orang yang berkemah di atas. Hanya satu yang dia bisa berkemah di atas, yaitu anak dan Yesus digambarkan sebagai gunung Sion dan manusia digambarkan sebagai gunung Sinai. Yang Allah berbicara di sini bagaimana kita naik ke gunung Tuhan. Yang disebut dengan gunung Tuhan adalah bagaimana kita mengendalikan suatu tugas, berdiri di atas pekerjaan itu dengan mengendalikan kebenaran dalam kehidupan kita. Orang yang bersih tangannya, dia yang layak naik ke gunung Tuhan. Karena kita lihat ada beberapa gambaran dalam Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Antara Kain dan Abel, mereka hendak mempersembahkan korban bakaran. Korban persembahan dari Abel diterima dengan baik. Korban bakaran dan persembahan Kain ditolak. Disitulah dari jadi permusuhan. Dan ketiga, Kain ajak Abel kita jalan-jalan sebuah tempat. Dia bunuh Abel di situ dan saya bunuh. Tuhan panggil di surga. Kain, di mana adikmu Abel? Dia bilang, saya ini memangnya jaga adik. Saya tidak tahu. Coba angkat tanganmu. Tara adikmu berteriak di bawah tanganmu. Sehingga dia tidak bisa masuk pada gunung Tuhan. Artinya, masuk memiliki kebenaran yang disebut dengan dia yang dipakai oleh Tuhan. Akhirnya dia jadi keturunan yang terkutuk. Karena apa? Merupakan tangan yang bersih yang dia boleh naikkan. Dan ketiga, Tuhan bagi untuk dipakai sebagai alatnya membebaskan orang Israel dari Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berbicara pada sebuah pohon yang sedang nyala api, dan Musa ingin ketemu di situ, tapi Tuhan bilang, jangan masuk ke sini. Di daerah ini tidak ada orang yang masuk. Lepaskanlah hasilmu dan menghadap. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang gunung Tuhan artinya kita menyebut nama Tuhan dengan sembarang, padahal hidup kita tidak sesuai. Ya.
Yang dimaksud dengan kunut Tuhan adalah bagaimana kita mengalami berkat Tuhan, bagaimana kita datang beribadah kepada Dia, bagaimana kita menyebut nama Tuhan dengan Tuhan. Kalau hidup kita tidak bersih, sehingga kita tidak bisa mencapai pada kunut Tuhan, sekalipun kita menyebutnya Tuhan, tetapi kita tidak bisa menyebut tidak bisa kita mencapai pada kunut Tuhan. Hanya kita sebut saja, ya. Kita memandang pada sebuah gunung yang jauh di sana, dan kita sebut bahwa itu gunung Siglap atau gunung kita sebut, tetapi kita tidak bisa ada di situ. Hanya jauh saja kita menyebut. Begitu. Demikian juga kita menyebut nama Tuhan, tetapi belum bisa kita merasakan, artinya kita tidak bisa suasana Tuhan, kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita tidak bisa. Karena apa? Ada sesuatu yang menghambat hidup kita. Hanya orang yang bersih tangannya saja yang masuk pada kunut Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan ini harus kita jawab. Siapakah yang boleh naik ke atas kunut Tuhan, dan siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ya, di tempat yang kudus. Ini masuk menyangkut dengan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang layak masuk surga Bapak Ibu? Hanya orang yang bersih tangannya. Orang yang benar saja dia akan masuk dalam kerajaan surga. Itu yang disebut dengan kunut Tuhan. Karena itu, mari tangan kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia berkata, ada seseorang yang ingin bekerja keras. Dia bekerja keras dengan tangannya sendiri dan dia melayani Tuhan. Dia akan menikmati dengan hasilnya dan tidak boleh dia mencuri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tangan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Setiap organ-organ tubuh yang Tuhan berikan ini, setiap anggota tubuh yang Tuhan berikan ini, hanya untuk bekerja bagi Dia, bekerja bagi Dia. Bukan hanya mulut saja berdoa dan memuji Tuhan, bukan. Tetapi segala sesuatu yang kita miliki, tangan juga bekerja untuk bekerja Tuhan, kaki juga bekerja untuk bekerja Tuhan, mulut juga untuk memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita anggap bahwa ini adalah saya punya, ya. Tetapi tubuh kita adalah milik Tuhan, yang harus kita memuliakan Tuhan dengan segala yang ada pada kita, segala yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Ya. Firman Tuhan berkata, orang yang bermalas bekerja tidak boleh diberi makan. Saudara, kalau kita bekerja tanpa bekerja, tetapi kalau kita menikmati berarti kita adalah berhutang. Roma berkata, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Dia. Artinya apa? Kita menikmati nafas, udara, dan juga detak jantung yang setiap hari berdetak, yang tidak ada orang yang kita balas atau kita bayar untuk kita menghidupi semua itu, ya. Tetapi masih ada kita miliki. Kita berhutang pada Tuhan tentang segala yang kita menikmati hari ini. Bagaimana kita bekerja? Kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan, sehingga ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita bekerja, Allah memberi berkat kepada kita dalam kehidupan. Maka kita yang layak masuk dalam kunut Tuhan. Siapa yang boleh berdiri di atas kunut Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di atas hadirat Tuhan? Siapa yang boleh menikmati berkat Tuhan? Siapa yang boleh mendapatkan perlindungan dari Tuhan? Siapa yang mendapatkan penyertaan dari Tuhan? Itu yang dimaksud dengan kunut Tuhan. Tuhan tidak punya kunut yang lain. Yang dimaksud dengan kunut adalah hubungannya dengan cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka orang yang duduk di atas kunut Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, bekerja dengan benar, bekerja dengan benar. Baik dalam pekerjaan keluarga juga, kita harus bekerja, ya, bekerja dengan bekerja yang benar. Dalam keluarga, rumah tangga, ibu-ibu yang masak di setiap hari di rumah tangga, itu ada bekerja dengan bekerja yang benar. Ya. Kita dengan bekerja baik, dengan bersih, kita jujur kerja dalam rumah tangga kita,
dalam pekerjaan kita, agar kita akan melihat keajaiban Tuhan. Kita akan melihat, menikmati kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, ya, dalam rumah tangga kita. Itu penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi pertanyaan yang disebut dengan tema ini harus kita jawab dalam pribadi-pribadi kita. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Apakah saya boleh naik ke gunung Tuhan? Saya bisa? Ya. Saya bisa. Kita menguji diri kita, kemampuan kita, kekuatan kita dalam kehidupan kita. Uji kekuatan kita untuk kita naik ke gunung Tuhan. Karena itu Ayub tadi berkata pasal 17 ayat 1. Orang yang menambah kekuatan, yang bersih tangannya adalah dia menambah kekuatan untuk dia naik ke gunung Tuhan. Ya. Bagian yang kedua dari ayat itu, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang murni hatinya. Di ayat yang keempat bagian B. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang masuk dan berdiri di atas gunung Tuhan, dan dia yang memiliki gunung Tuhan adalah orang-orang yang murni hatinya, yang disebut dengan dia beribadah dengan kesungguhan hati, dengan kemurnian hati. Dia datang kepada Tuhan dan menyembah, memuji, dan dia berusaha. Tidak ada kait-kait dari sana, tetapi dia yang murni, ya, dia yang murni, yang diam selalu. Ya, misalnya kalau kita saya mau tes KPU, tapi kalau saya beberapa tahun saya sudah anggota partai politik, nah itu kan tidak murni. Ya pasti seorang sering ini sudah dia di kerja politik. Oh tidak, itu kan tidak murni. Tetapi orang yang murni tidak terlibat sana sini, dia masuk, dia lolos. Ya. Artinya kita tidak terlibat di mana-mana, dalam dunia mana, kita yang murni hidupnya, murni beribadah kepada Tuhan, murni bekerja, itu yang diberkati oleh Tuhan seperti ayat yang ke-5. Ya. Ayat yang ke-5 itu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan kehadiran dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang murni hatinya, dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak dengan hal-hal lain, ya, hal lain. Karena itu kami batasi tema Tuhan, Bapak Ibu, yang kalau datang ke ibadah bukan untuk ketemu Pak Antoni, bukan untuk ketemu Pak Sinul atau siapa, datang ke ibadah untuk ketemu Tuhan. Kalau nanti setelah pulang ibadah saya mau ketemu Pak Dewan, saya mau ketemu Pak ini, itu tidak murni, sehingga ibadahmu tidak terima oleh Tuhan. Ya, tidak terima oleh Tuhan. Kita beribadah itu dengan murni, kita berdoa dari rumah. Tuhan, hari ini jam ini saya ke gereja beribadah kepada Tuhan. Sebentar apa yang firman Tuhan saya dengar, Tuhan singkapkan saya. Kita berdoa dari rumah datang. Atau hal ini kita lakukan atau tidak? Hanya buru-buru mandi langsung ke gereja, tidak. Kita harus persiapkan dari rumah berdoa. Saya dalam perjalanan, Tuhan sertai dan ke ibadah, saya akan memuji Tuhan, saya bersaksi juga. Jadi kalau jemaat Tuhan kalau tidak siap dari rumah, jangan ajak-ajak datang jemaat, tidak boleh. Kita harus doa dari rumah, latih. Kita sudah doa, Tuhan kami akan bersaksi. Semua ini kita bersaksi, jadi Tuhan lindungi. Setelah kita serahkan, datang mesinnya, jadi kita berdoa. Kalau tanpa berdoa, tanpa latih, jangan aja, itu salah. Ya, itu tidak boleh. Itu ibadah yang tidak murni, kesaksian yang tidak murni. Karena kita itu ibadah yang benar, itu seperti itu. Kita sudah siapkan dari rumah. Tuhan, ini kami berapa orang ini kami akan sebentar bersaksi, kami punya pujian ini, kita langsung doakan. Pujian yang kita nyanyi, kesaksian yang kita bawa itu kita doakan di rumah. Baru kita datang, nah, itu baru diberkati Tuhan. Begitu itu kesaksian dan ibadah yang benar. Nah, jadi orang itu yang murni, yang murni, yang benar, yang diterima oleh Tuhan, yang didengar dan diberkati oleh Tuhan seperti itu. Ya, kalau tidak siap, kalau kita ajak-ajak, oh itu salah. Jadi itu tidak boleh. Itu kata firman bukan dari saya. Karena itu yang tidak murni. Saudara Bapak Ibu, orang yang naik ke gunung Tuhan adalah orang yang murni hatinya. Ya, dia memenangkan
hati Tuhan. Kita tenangkan hati Tuhan datang beribadah, kita tenangkan hati Tuhan seperti 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Tenangkan hati Tuhan dan kita beribadah. Lupakan pikiran yang sah. Yang ada di luar itu kita tinggalkan di sana. Jadi kita datang ke gereja, Tuhan saya punya masalah ini, saya punya persoalan ini, tapi sebentar saya ke gereja, masalah saya taruh di sini, saya pergi beribadah. Tuhan bekerja luar biasa, menguasai. Ya, hal itu yang kita lakukan. Itu ibadah yang benar, yang kita lakukan dengan hati yang murni, supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan. Tidak seperti ibadah orang Israel yang dibenci oleh Tuhan, karena mereka tidak sertai dengan kemuliaan hati mereka. Tapi yang selalu bilang begini, hati yang murni itu adalah obat yang manjur, yang bisa menyembuhkan. Jadi dengan kita hati yang murni, hati yang tulus, hati yang ikhlas, kita datang beribadah kepada Tuhan, berjuang dan bekerja bersama dengan Tuhan, maka sakit kita disembuhkan oleh hati yang tulus, ikhlas itu. Penderitaan kita bisa disembuhkan dengan kemurnian hati kita. Kita berjuang, berusaha, tetapi hati kita tidak murni di hadapan Tuhan dan juga tidak murni antara sesama kita, maka penderitaan apapun tetap ada pada kita. Ada itu harus saya bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal pasal 17 ayat 22. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ada orang yang murni hatinya. Orang yang murni, dia beribadah kepada Tuhan. Orang yang murni, dia bekerja untuk Tuhan. Orang yang murni hatinya, yang dia hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kemurahan hati kita bekerja di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua kita kerja dengan hati yang murni, ya. Bukan hanya di pelayanan di gereja saja, pekerjaan dan pelayanan di rumah tangga itu juga itu pekerjaan Tuhan yang harus kita kerja dengan hati yang murni, jujur, dan bekerja dengan setia. Ya, bekerja dengan setia, tidak mempersalahkan antara satu sama lain. Ya, di dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan, semua kita bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebuah tindakan yang tidak murni, yang kita lihat bagaimana seorang Judas, dia datang malam-malam pada Yesus dan dia mencium Yesus. Itu sebuah tindakan yang tidak murni, tetapi didorong dengan sebuah hal yang luar biasa. Judas dia berjanji dengan orang-orang yang menangkap Yesus itu, dia bilang, saya jalan ke hadapan orang itu dan kalau saya cium dia, nah itulah orangnya dia, kamu tangkap sudah begitu. Langsung dia jalan dan cium dia, mereka tangkap. Itu Markus pasal 14 atau 44. Itu sebuah tindakan yang tidak murni. Ya, sebuah tindakan atau pekerjaan yang tidak murni. Hal itu kita harus tinggalkan. Kita bekerja sesuai dengan hati yang murni, hati yang tulus, ikhlas, dan bekerja setia dengan harapan besar kepada Tuhan, bukan harapan kita kepada manusia. Siapa yang naik ke gunung Tuhan, yaitu orang yang murni hatinya. Bagian yang ketiga, di ayat yang sama, kita lihat bahwa orang yang naik ke gunung Tuhan adalah orang yang tidak taat pada penipuan. Di ayat yang keempat bagian C, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, artinya tidak taat pada pekerjaan dan juga rancangan-rancangan kuasa-kuasa kegelapan yang menghambat setiap kita, yang tentu akan menghambat kita untuk tidak berlari dengan kuat, dengan kekuatan kita untuk mencapai pada gunung Tuhan. Orang yang tidak taat pada penipuan artinya mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak percaya kepada kebenaran, dan mereka yang hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka yang disambut dengan orang yang dengar dan bekerja bersama dengan mereka yang bekerja keras untuk menyatukan orang-orang yang sedang berusaha untuk menuju pada gunung Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan dan juga tema dari bagian ini adalah siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Adalah mereka yang tidak taat pada penipuan, yang tidak taat kepada penipuan, artinya mereka yang tidak mendengarkan. Kita lihat ada dua hal. Ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun, sedang berdoa 40 hari dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Si pencoba itu datang dan sampaikan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, beritakanlah batu-batu ini menjadi roti dan engkau akan makan, supaya laparmu itu hilang. Ayat yang keempat itu dia berkata, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Berbeda dengan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jika memang Allah beritakan bahwa ketika kamu makan buah ini kamu akan mati, bukan? Nah, itu seolah-olah iblis sudah tahu perkataan Allah. Tetapi sebaliknya dia putar kata saja. Tetapi apa yang terjadi? Dia menarik. Apa yang terjadi? Dia mendengarkan dan juga dia melakukannya. Sehingga apa yang terjadi? Visi Allah yang besar untuk hidup kekal dan juga hidup damai itu sudah hilang. Sehingga mereka tidak bisa mencapai pada kekuasaan Tuhan. Mereka sudah jatuh di tengah jalan, tidak sampai pada gunung Tuhan. Tetapi Yesus yang memenangkan diri, apa yang terjadi? Dia melewati semuanya dan Yohanes melaporkan bahwa dia sedang duduk di tangan kanan Allah. Karena apa? Dia tidak mau taat sama si penipu, tetapi si perempuan dan juga Adam, mereka taat sama si penipu, sehingga rencana Allah yang besar yaitu kekekalan dan juga damai Allah itu, Shalom Allah yang disebut yang Firdaus itu hilang karena mereka taat pada penipuan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, visi Allah bagi kita itu ada, yang tidak bisa kita lihat dalam kehidupan kita, yaitu visi tentang masuk surga dan penyelamatan. Tetapi Allah sudah lakukan. Tapi ketika kita taat pada penipuan dan juga segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa mencapai pada gunung Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menduduki pada gunung Tuhan. Karena apa? Taat pada penipuan. Mari generasi muda taat pada penipuan. Tadi kita belajar pagi ya, bagaimana sikap generasi yang mempertahankan jati dirinya dari ancaman global, yang harus berpegang pada prinsip kepada firman Tuhan, tidak taat pada hal-hal yang terjadi di tengah-tengah. Maka kita akan berdiri untuk masuk dalam gunung Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran ketiga yang kita belajar adalah siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang tidak taat pada penipuan. Mereka yang tidak taat pada penipuan. Penipuan itu seperti apa? Mungkin kita sudah siap datang ke ibadah, kita sudah siap untuk bersaksi, kita sudah siap untuk memuji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan untuk saya datang beribadah. Tetapi dalam perjalanan ada yang mengajak kita untuk hari ini kami jalan mandi-mandi. Kami sudah pakai mobil, sudah ganti pakaian di mobil dan itu sudah taat pada penipuan yang sedang menipu, mengalihkan perhatian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan yang besar itu, tidak boleh kita taat pada penipuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebenaran yang keempat, kita belajar dari ayat yang ke-6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Mereka yang masuk dalam gunung Tuhan, yang adalah mereka yang mencari wajah Tuhan. Carilah dia selama ia dekat.
Kalau ia jauh, semakin jauhlah dia. Tidak bisa kita menemukan dan mendekatkan diri kita kepadanya. Yakobus bilang, carilah dia selama ia dekat. Carilah dia selama masih ada waktu. Carilah dia selama ada kesempatan. Kalau semakin hari dia menjauhi dan semakin hari kita jauh dari dia, tidak bisa kita mencari dia. Yang disebut dengan mencari wajahnya adalah setiap hari kita cari Tuhan. Setiap hari kita datang kepada dia. Setiap hari kita belajar firman. Dan mencari Tuhan itu di mana? Tidak seperti orang Israel yang dijelaskan dalam Amos pasal yang ke-5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan mencari aku di Betel, jangan mencari aku di Gilgal, atau jangan mencari aku di Berseba, tetapi carilah aku, maka kamu akan hidup. Orang Israel mencari Tuhan itu di mana tempat-tempat yang disebut dengan Tuhan ada. Seperti Betel itu Tuhan turun pada Yakub sehingga dia meletakkan sebuah batu kecil yang disebut dengan Betel, sehingga orang Israel berziarah ke sana. Jadi Allah ada di sana. Terus di Berseba atau di Gilgal itu di mana Nabi Elia terangkat hidup-hidup, sehingga Allah ada di sana. Jadi orang Israel juga mencari Tuhan di sana. Di Berseba itu di mana Abraham membentuk sebuah tempat dan memanggil nama Tuhan sehingga Allah datang. Jadi orang Israel itu 3 tempat ini mereka jalan mencari Tuhan di mana ada. Bertahun-tahun, berbulan-bulan mereka ada di sana mencari wajah Tuhan. Tetapi di Amos di situ dia bilang, Nabi Amos Allah perintahkan bahwa jangan kamu pergi ke Gilgal, pergi ke Betel atau Berseba. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencari Tuhan itu seperti yang tidak seperti gunung-gunung di bukit, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan dalam kebenaran setiap hari, maka kita mencari wajah Tuhan. Dia akan memperlihatkan wajah Tuhan kepada kita untuk mengenal siapa itu Yesus dan Allah yang benar yang kita imani dalam kehidupan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan ini, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan siapa dia. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya pasal 55 ayat ke-6 di situ dia bilang, carilah Tuhan, carilah keadilan dan kebenaran. Itu ada di firman Tuhan, tidak ada di luar. Carilah Tuhan dan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita mencari kekuatan. Kita mencari kebenaran ada di dalam Tuhan. Maka kita menemukan kebenaran. Kita mencari kedamaian hanya di dalam Tuhan. Ketika kita mencari dan mendapatkannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan cari yang lain-lain. Carilah Tuhan. Dia akan melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Dan itu di situ dia bilang, itulah angkatan orang-orang yang mendengarkan dia, yang mencari wajah Tuhan. Mereka yang mencari wajah Tuhan akan mendapatkan. Tuhan akan memperlihatkan. Dia tidak akan menyembunyikan diri selama kita datang kepada dia, mendalam kepada dia dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tempat mencari Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan saja. Setiap hari kita mencari wajah Tuhan, yaitu setiap hari belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka dia mengubah hidup kita dan membuat kita memperbaharui hidup kita. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-1 ya, kita lihat di pasal 1. Setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, pasal 1 ayat yang kedua dan seterusnya itu pasal yang ke-1 dan 2 dan 3.
Tetapi yang kesukaannya ialah daulat Tuhan, dan yang merenungkan daulat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air. Orang yang baca firman Tuhan dan merenungkan mempelajari firman Tuhan, dia itu seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang tidak bisa kering, daunnya subur, memberikan buah, menjadi manfaat bagi banyak orang. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat dan berhasil. Kalau jemaat Tuhan ingin berhasil, carilah Tuhan dalam firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, keluarga kita berhasil atau sukses, segala tugas perjuangan apapun yang kita ingin sukses, mari cari Tuhan. Tidak ada kesuksesan di luar daripada firman. Firman mengubah hidup kita, membawa kita dan memperbaharui kita. Karena itu tetap hidup kita ada di dalam firman Tuhan, mencari wajah Tuhan siang dan malam. Jangan setiap hari kita cari-cari yang lain terus, cari uang, cari hal-hal yang lain, ya cari ilmu, ya semuanya oke, baik-baik saja. Itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Tetapi jangan lupa untuk cari wajah Tuhan. Jangan lupa untuk cari kebenaran. Jangan lupa untuk cari berkat Tuhan. Semuanya itu ada di dalam kebenaran ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini memberitahukan kepada kita bahwa siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Itu jawaban yang harus kita jawab, bukan sebagai kepala keluarga yang jawab, bukan sebagai seorang ketua yang jawab, bukan siapa-siapa yang jawab, tetapi mari kita sendiri yang jawab. Apakah saya siap naik ke gunung Tuhan? Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Apakah saya boleh? Ataukah tidak? Itu dalam kehidupan kita. Mari kita yang berefleksi. Kalau tangan kita tidak bersih, mari bersihkan dengan firman Tuhan. Mari kalau hati kita tidak murni, mari kita memurnikan hati kita dengan firman Tuhan. Kalau kita selama ini taat pada penipuan, mari kita menyangkal diri dan datang kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak mencari wajah Tuhan, mulailah cari wajah Tuhan. Dia akan membuat hidup kita, dan dia mengangkat kita dari langkah satu pada langkah yang lain untuk kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang hidup, hari ini kami belajar firman Tuhan. Apakah boleh kami naik ke gunung Tuhan? Apakah kami mampu untuk naik ke gunung Tuhan? Apakah kami bisa naik ke gunung Tuhan? Ajari kami Tuhan, baharui hidup kami ya Tuhan, agar supaya kami boleh berdiri di atas gunung Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini Kau beritahukan kepada kami. Hamba berhenti di jam ini dan waktu ini, tetapi Tuhan, firman-Mu tidak pernah berhenti untuk berkata-kata dan dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami mohon dalam kesempurnaan Roh Kudus untuk berkata-kata dan berbicara kepada kami semua di mana kami berada, agar supaya firman itu menjadi kekuatan baru di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu di siang hari. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya kembalikan kepada yang mengarahkan.